Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Berjumpa kembali dengan Ibu Rinda dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 11. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita masuk pada materi baru, yaitu pada kompetensi dasar 3.2 dan pada bab 2 permasalahan sosial. Seperti apa sih yang dimaksud dengan masalah sosial? Di sini ada beberapa ahli yang mengartikan pengertian masalah sosial. Yang pertama adalah Suryono Sukanto. Menurut beliau, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok manusia. Jadi, di sini ada ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan masyarakat. Artinya apa? Dalam masyarakat kita ada nilai dan norma bahwa kita mencari uang harus bekerja, harus bisa melakukan bagaimana caranya kita bekerja itu dengan hal-hal yang positif. Namun kenyataannya ada beberapa orang yang mencari uang dengan mencuri, dengan merampok, dan lain sebagainya. Jadi ini yang dikatakan ada ketidaksesuaian unsur. Lalu yang kedua, menurut Sutomo, beliau mengatakan bahwa masalah sosial adalah kondisi sosial yang tidak diinginkan oleh sebagian masyarakat. Nah, di sini perlu digarisbawahi tidak diinginkan. Nah, kondisi yang tidak diinginkan seperti kenakalan remaja, kemiskinan, ketidakadilan dalam bidang hukum, ini akan menjadi masalah-masalah yang kita tidak inginkan tentunya. Siapa sih yang menginginkan terjadi kemiskinan? Tentu tidak ada kan? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Nah, di sini harapannya kita ingin mendapatkan penghidupan yang layak, kita kaya raya. Namun kenyataannya ternyata berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Kita sulit cari pekerjaan, kondisi ekonomi kita berkurang, dan lain sebagainya. Kalau tadi pengertian masalah sosial adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya di sini harapan kita bisa bekerja, namun ternyata kenyataannya tidak bekerja. Pada akhirnya terjadilah yang namanya masalah sosial pengangguran. Lalu gambar yang selanjutnya, harapannya kita ingin memiliki keluarga yang harmonis, bahagia, rukun, namun ternyata kenyataannya di keluarga kita orang tua kita sering bertengkar, sering adu mulut, sehingga terjadilah masalah sosial dalam sebuah keluarga. Baiklah, sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu faktor penyebab masalah sosial di masyarakat. Nah, kira-kira apa aja nih yang bisa menyebabkan terjadinya suatu masalah sosial dalam masyarakat itu? Ada 4 hal. Yang pertama, ada faktor biologis. Kedua, faktor psikologis. Ketiga, faktor sosial budaya, dan yang keempat, faktor ekonomi. Di sini kita akan bahas satu persatu seperti apa sih faktor ini bisa menyebabkan terjadinya masalah sosial. Faktor yang menyebabkan masalah sosial yang pertama, ada faktor biologis. Nah, seperti pandemi sekarang ini, pandemi ini kan merupakan suatu wabah penyakit dari virus. Tapi dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat kita. Misalnya, banyak orang-orang yang mengalami pengangguran, di PHK dari pekerjaannya, penghasilannya hilang, kondisi ekonominya menurun, bahkan kita sangat terganggu dalam berbagai sektor kehidupan. Nah, ini mengakibatkan terjadinya masalah sosial secara biologis. Nah, faktor biologis ini juga muncul karena akibat ketidaksesuaian antara lingkungan kesehatan dengan masyarakat sekitar. Artinya misalnya ketika kita kurang memiliki pengetahuan terhadap pola hidup sehat, maka itu bisa menyebabkan timbulnya masalah sosial. Seperti apa? Seperti penyakit kurang gizi, penyakit menular, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga faktor biologis ini disebabkan karena kurangnya fasilitas kesehatan yang kurang layak. Biasanya di daerah-daerah pedalaman itu masih minim sekali tenaga kesehatan. Obat-obatan pun masih banyak yang belum lengkap. Lalu yang kedua, ada faktor psikologis.
Nah, faktor psikologis ini muncul karena beban hidup yang terlalu berat yang dirasakan oleh masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan seseorang menjadi stres dan tidak dapat berpikir jernih. Sehingga banyak tuh yang melakukan hal-hal seperti bunuh diri, mencuri, membunuh, karena ia benar-benar merasa stres, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan akibat adanya tekanan psikologis yang dideritanya. Lalu faktor yang ketiga, ada faktor sosial budaya. Nah, faktor ini maksudnya kebudayaan yang semakin berkembang di masyarakat kita itu akan mempunyai peran yang sangat memicu timbulnya masalah sosial. Misalnya seperti pernikahan usia dini, kawin cerai, kenakalan-kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Atau seperti saat ini nih di negara kita nih, yang semakin banyak kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke negara kita. Nah, jika kita tidak bisa memfilter, menyaring mana kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, maka akan timbul masalah-masalah sosial. Seperti misalnya kebudayaan barat yang masuk di negara kita. Misalnya banyak orang-orang yang suka minum-minuman keras karena mengikuti budaya barat. Nah, padahal minum-minuman keras tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat kita. Nah, inilah yang dikatakan suatu faktor sosial budaya itu sangat mempengaruhi masalah sosial. Lalu yang keempat, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan, maupun papan. Nah, kenapa seseorang dikatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya? Mungkin karena seseorang tersebut hidup dalam kemiskinan dan juga pengangguran. Pada akhirnya, orang tersebut akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang. Misalnya ia bisa melakukan tindakan pencurian, pencopetan, membunuh, bahkan mungkin menjadi pelacur untuk mendapatkan uang. Nah, ini dikatakan faktor ekonomi itu menyebabkan terjadi masalah sosial di dalam masyarakat. Nah, baiklah, itu tadi pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini tentang apa itu masalah sosial dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial dalam masyarakat. Tadi ada faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Bisa dipahami ya semuanya ya. Baiklah, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.